Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nathan Selatu. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Hari ini, saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang menjadi salah satu pemenuhan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa ide bisnis yang kami ingin dirikan adalah ide bisnis untuk membuat kedai kopi. Alasan kami mendirikan sebuah bisnis kedai dialog kopi karena kami melihat target pasar kita yaitu anak milenials dari umur 17 tahun hingga sampai umur 40 tahunan memiliki tren untuk terus menikmati kopi, kemudian juga memiliki kebiasaan untuk sering senang atau bersenang berkumpul-kumpul, kemudian berbicara satu sama lain, dan lain sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa akan ada peluang di sana untuk bisa mendirikan bisnis kedai kopi ini. Tidak hanya itu, kedai kopi kami juga akan menyediakan tempat yang nyaman sekali, kemudian juga instagramable banget, dan juga kami menyediakan di dalam bisnis kami yang akhirnya membuat bisnis kami beda dari yang lain, yaitu tentang produk kopi itu sendiri. Produk kami yang kami tawarkan yaitu produk kopi yang nantinya dikemas seperti coklat bulat, dan nantinya teman-teman atau konsumen kita ketika ingin membeli hanya tinggal mengambil jenis kopi yang tersedia dari Sabang hingga Merauke. Teman-teman bisa tinggal pilih, kemudian masukkan ke cangkir teman-teman, dan kemudian tinggal diseduh. Jadi pelayanan pun juga yang kami berikan adalah pelayanan self service. Ini kami lakukan karena kami ingin memberikan suatu suasana yang berbeda kepada konsumen agar bisa merasakan experience yang berbeda ketika mengunjungi kedai kopi kami, dan mereka akan terus ingin berkunjung ke kedai kopi kami. Kemudian aspek yang lain yang ingin saya jelaskan bahwasanya aspek tentang ekonomi sosial dan juga dampak lingkungan. Dengan adanya pendirian ide bisnis kedai dialog kopi kami ini, kami percaya bahwa kami akan memberikan dampak positif tentunya kepada masyarakat dan juga kepada warga sekitar kita yang berdekatan dengan kedai kopi kami. Yang pertama, kami akan tentunya membantu pemerintah Indonesia mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dirinya kedai kopi kami tentu akan membuat daerah sekitar kedai kopi kami ramai, dan itu bisa didirikan semacam bisnis-bisnis rumahan seperti mungkin kue kering atau lain sebagainya. Dan aspek lain yang menjadi pembahasan adalah mengenai dampak lingkungan atau aspek AMDAL yang diberikan oleh kedai dialog kopi kami. Kami percaya gitu bahwa masyarakat akan concern terhadap sampah-sampah atau limbah plastik yang mungkin muncul di kedai dialog kopi kami. Namun tidak perlu dikhawatirkan karena kami memanage sampah-sampah plastik kami dengan nantinya bisa di-reduce, di-reuse, di-recycle kembali, di mana kami juga akan memanfaatkan limbah plastik tersebut untuk menjadi sebuah hiasan yang akan dipajang di kedai dialog kopi kami. Kemudian juga tidak perlu khawatir, kenapa? Karena kami akan menjamin penggunaan plastik yang kami gunakan adalah plastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang manajerial serta bagaimana akhirnya kita memanage komponen-komponen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, kami terdiri dari satu orang founder, kemudian 3 head department dari marketing, human resources, sama finance. Kemudian kami juga nantinya akan meng-hire beberapa barista, kemudian juga kasir untuk membantu proses pengorganisasian bisnis kami supaya bisnis kami bisa berjalan dengan baik. Dan tidak lupa juga, kami juga akan memberikan gaji per bulannya kepada para pegawai kami, dan juga akan ada insentif atau semacam reward ketika pegawai kita bisa memberikan effort yang maksimal terhadap kedai dialog kopi kami ini. Tidak hanya sampai di situ, kami juga nantinya akan berkaitan tentang lokasi bisnis kami. Kami tentunya akan menyewa satu ruko untuk pendirian bisnis kami di wilayah Rawamangun. Kami memilih Rawamangun Muka di Jakarta Timur karena kami melihat potensi dari wilayah ini yang cukup besar untuk bisa mendirikan kedai dialog kopi ini, karena di sini banyak sekali universitas, kemudian banyak juga sekolah-sekolah, kemudian banyak juga madrasah yang akhirnya bisa menjadi semacam target kita untuk memikat para konsumen kita untuk datang dan berkunjung ke kedai dialog kopi kami. Terakhir yang saya ingin jelaskan adalah berkaitan tentang aspek keuangan. Aspek keuangan dan jenis badan usaha dari kedai dialog kopi kami. Aspek keuangan yang kami sudah himpun pada dasarnya bisa dilihat nanti di proposal kami. Kalau ternyata keuangan yang kami sudah hitung dari mulai payback period, IRR, semuanya masuk ke dalam kategori layak di standar industrialisasi kedai kopi di Indonesia. Oleh karena itu kami sangat yakin juga pendirian kedai dialog kopi ini akan berhasil dan bisa memberikan benefit atau profit yang cukup tinggi ke depannya. Dan terakhir mengenai jenis badan usaha atau aspek hukum, kami
jenis badan usaha dari kedai Dialog Kopi ini masuk ke dalam jenis badan usaha firma. Mengapa? Karena pada dasarnya pengumpulan modal yang dilakukan untuk mendirikan bisnis kedai Dialog Kopi ini dikumpulkan oleh 4 orang, di mana kategori ini masuk ke dalam jenis badan usaha firma. Kesimpulannya adalah kami melihat dengan berbagai macam faktor, kemudian juga aspek-aspek lainnya, kami menyimpulkan bahwa kedai Dialog Kopi yang ingin kami dirikan ini sangat layak untuk didirikan. Dan kami juga akan melakukan berbagai macam strategi promosi untuk akhirnya bisa mengembangkan bisnis kami ke depannya. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.